Oleh karena itu semua ya Allah, saat ini kami tertunduk malu di hadapan-Mu ya Allah. Kami malu di hadapan kemahabesaran-Mu ya Allah. Kami memohon ampunan dari-Mu dari segala dosa ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa ibu rama kami ya Allah. Ampuni dosa anak-anak kami ya Allah. Ampuni dosa pasangan kami ya Allah. Ampuni dosa tetangga-tetangga kami ya Allah. Ampuni dosa saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah. Berikan kami kekuatan. أنصتوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Walillahil hamd. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra siyam guzzata wajhil 'am wa azzala fihi al-fadaila wal in'am wa faddala ayyamahu ala sairil ayyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'uthi ila jami'il anam wa ala alihi wa ashabihi hudatil anam wa masabihid dulam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahun tafarrada bil kamali wat tamam. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalu man shalla wa sham. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhi syubbihu bil anjam. Faman tabi'ahu faqad nala subulat tam.
amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi bimtithali awamirihi wa ijtinabi nawahi. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allahu akbar. Allah maha besar. Kemahabesaran Allah tiada batasnya, mengungguli segala hal yang sering diperbesar, mengungguli perkara yang dianggap besar, dan mengungguli setiap orang yang merasa dirinya besar. Allahu akbar. Allah maha besar. Hanya kehadirat Allah lah kita semua berbakti dengan setulus hati. Hanya kehadirat Allah lah kita semua mengabdi dengan segala puji. Hanya kehadirat Allah lah kita semua bersyukur atas nikmat yang tiada terukur. Allahu akbar. Allah maha besar. Allah menciptakan alam semesta beserta keanekaragaman dan keajaiban yang luar biasa. 7 lapis langit alam cakrawala yang terasa sangat luas. Matahari, bulan, bintang, beserta planet-planet lainnya. 7 lapis bumi, daratan, lautan, beserta seluruh isinya. Itu semua hanya sebahagian kecil dari sejumlah makhluk yang disebut dengan alam dunia. Oleh sebab itu hadirin, maka sangatlah kecil kita jika dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan Allah secara keseluruhan. Baru hanya mendengar dan memikirkan berbagai ciptaan Allah lainnya saja yang tadi disebutkan, hati kita sudah merasa ciut, hati kita sudah merasa kecil dan hina. Maka sungguh keterlaluan jika kita merasa sombong, angkuh, ingin dipuja-puja, ingin diagung-agung, dan mudah merasa tersinggung. Allahu akbar. Allah maha besar. Salawat dan salam semoga sepenuhnya tertuju dan terlimpah kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang menjadi panutan utama, sosok yang menjadi pemimpin yang sejati, pemimpin yang bermandikan peluh demi keselamatan umatnya, pemimpin yang menahan laparnya demi kesejahteraan umatnya, pemimpin yang mengedepankan kesederhanaan demi kemakmuran umatnya. Juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, hingga kepada kita sekalian yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatul udma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Idul Fitri yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini, saya selaku khatib mengajak terkhusus kepada diri saya pribadi dan keluarga, umumnya kepada seluruh hadirin yang hadir pada saat ini. Saya mengajak untuk kita kembali mengevaluasi terkait ibadah-ibadah dan tanggung jawab kita di bulan Ramadan. Sudahkah semua hak-hak bulan Ramadan kita penuhi? Sudahkah semua kewajiban-kewajiban di bulan Ramadan kita jalani dengan tepat dan benar? Dengan harapan bisa menjadi perantara
untuk kita kembali menyadarkan diri kita perihal pentingnya menjadi manusia yang bertakwa. Yang mana dengan orang bertakwa selalu mengerjakan kewajiban dan tanggung jawabnya, terutama tanggung jawab terhadap diri kita dan tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang diciptakan oleh Khalik. Saat ini kita semua baru saja berpisah dengan bulan yang sangat mulia, yakni bulan Ramadan. Ia telah pergi dan kita tidak tahu apakah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa kembali dengan bulan itu. Apakah ada jaminan bahwa kita dapat masuk kembali ke bulan yang sangat mulia itu? Karena kematian tidak ada yang tahu kapan akan datang. Bisa saja ia lebih dahulu mendatangi kita sebelum kita masuk kepada bulan Ramadan berikutnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri yang berbahagia, dalam melakukan evaluasi atas capaian kita selama di bulan Ramadan, setidaknya ada dua golongan yang bisa kita renungi, yang bisa kita introspeksi terhadap capaian-capaian tersebut. Golongan yang pertama adalah orang yang mengerti dan memenuhi hak-hak bulan Ramadan, tanggung jawab selama di bulan Ramadan sebagaimana mestinya. Golongan ini ialah golongan yang melakukan setidak-tidaknya 5 hal. Apa itu 5 hal? Yang pertama adalah as-siyam. Orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa di siang harinya dengan penuh kesabaran serta kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hanya berpuasa karena Allah. Orang yang hanya berpuasa untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi berfirman, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan hanya karena Allah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya akan diampuni, dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah al-qiyam. Apa itu al-qiyam? Al-qiyam adalah mendirikan sholat. Orang yang mendirikan sholat, terutama di bulan Ramadan, baik sholat yang wajib dengan memperkuat sholat wajibnya, dengan menambah kualitas sholat wajibnya dengan berjamaah dan lain sebagainya, ataupun melakukan sholat sunnah seperti sholat taraweh, witir, sholat hajat, sholat tahajud, dan sholat-sholat yang lainnya. Sebagaimana Rasul berfirman, "Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang mendirikan sholat di bulan Ramadan dengan memperkuat sholat wajib dan menambah sholat sunat, imanan wahtisaban, karena iman dan karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, pahalanya sama dengan pahala puasa tadi. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadirin jamaah yang berbahagia, kemudian yang ketiga ialah Al-Quran. Artinya membaca Al-Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan, secara konsisten. Membaca Al-Quran di bulan di mana
Al-Quran tersebut diulang tahunkan atau ulang tahun, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Sebagaimana Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Maka hadirin, barang siapa yang membaca Al-Quran terkhusus di bulan Ramadan, maka Allah berjanji akan melipat gandakan pahala berupa 1 huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Sebagaimana jaminan dari Rasul, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalihah." Barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf saja, maka 1 hurufnya itu akan dibalas dengan 1 kebaikan, dan 1 kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Itu 1 huruf saja. Apalagi jika kita konsisten secara terus menerus mendawamkan one day one juz, misalkan 1 hari 1 juz, atau minimal one day one makro, 1 hari 1 makro, atau 1 halaman, boleh-boleh saja. Bisa kita bayangkan, bisa kita kalikan berapa huruf yang telah dia baca dalam 1 hari. Maka tentu saja orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan, dia akan mendapatkan pahala yang berlipat, panen pahala yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah al-it'am. Apa itu al-it'am? Yakni memberi makan. Orang-orang yang memberi makan kepada orang yang sedang berpuasa, orang-orang yang bersedekah kepada fakir miskin di jalan Allah, baik itu sedekah wajib berupa membayar zakat, baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah, ataupun memberi sedekah sunnah seperti memberi takjil kepada orang yang akan berbuka puasa, memberi makan kepada orang yang lapar, memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, "Man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an." Barang siapa yang memberi makan, berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan pahala orang yang berpuasa, tanpa mengurangi nilai pahala dari orang yang berpuasa tersebut. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yang biasa dilakukan oleh golongan yang pertama, orang-orang terpilih yang melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Ramadannya adalah al-ihsan, berbuat baik. Orang yang berbuat kebaikan, kebaikan yang tanpa pamrih, kebaikan yang tidak melihat siapa yang ia berikan kebaikan tersebut, kebaikan yang tidak disertai dengan celaan dan hinaan, kebaikan yang hanya didorong pada keinginan untuk membantu, kebaikan yang dilakukan tanpa paksaan, sehingga dengan kebaikan tersebut orang yang diberikan kebaikan menjadi bahagia. Maka orang yang melakukan hal tersebut akan mendapatkan panen pahala, terutama jika dilakukan di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu asru amsalihha ila sab'i mi'ati di'fin."
setiap perbuatan manusia atau anak Adam itu akan dilipat gandakan pahalanya, satu kebaikan itu dengan 10 kebaikan, sampai ila sab'i mi'ati difin, sampai 700 kebaikan. Dari satu kebaikan itu dibalas 10 sampai 700 kali, sehingga setiap manusia yang melakukan perbuatan baik maka dia akan mendapatkan tabungan berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah, golongan pertama ini atau kelompok yang pertama ini merupakan kelompok yang sangat beruntung, dan mereka akan menjadi istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan balasan dan pahala yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Jika diibaratkan, mereka akan memanen hasilnya dari tanaman yang telah ia tanam di dunia ini. Karena peluh keringat ibadah yang mereka lakukan di dunia, yang mereka laksanakan selama terutama di bulan Ramadan, akan dibayar gajinya dengan bayaran yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 185, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Dan hanya pada hari kiamat sajalah mereka diberikan dengan sempurna balasan. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh ia memperoleh kebahagiaan. Hadirin jamaah yang berbahagia, merujuk pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, beliau mengatakan bahwa puncak balasan atas ibadah yang dilakukan oleh setiap manusia itu adalah di akhirat, puncaknya. Namun tentu saja banyak pahala-pahala yang bisa kita dapatkan di dunia, hanya saja puncaknya itu di akhirat. Mereka akan mendapatkan balasan yang sangat istimewa dari Allah Subhanahu wa taala atas capaiannya selama hidup di dunia. Berupa apa? Yakni berupa surga yang dipenuhi dengan berbagai kenikmatan di dalamnya. Mereka akan mendapatkan kebahagiaan tanpa kesedihan, keamanan tanpa rasa takut, dan kesenangan yang tiada berujung. Semua ini akan diberikan kepada golongan yang pertama yang setidaknya melakukan 5 hal tadi, terutama di bulan Ramadan. Hadirin jamaah yang berbahagia, kemudian kelompok kedua atau golongan kedua, yakni adalah golongan orang-orang yang justru sebaliknya dari golongan yang pertama, yakni golongan orang yang sama sekali tidak menghormati Ramadan, orang yang tidak bertanggung jawab melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan. Dia tidak mengindahkan perintah Allah dikarenakan kesombongannya, dikarenakan kemalasannya, karena keangkuhannya. Mereka tidak melakukan 5 hal tadi setidaknya. Nah, kelompok ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yakni surat Al-A'raf ayat 40, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, dan menyombongkan diri terhadapnya, maka tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka,
dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Saking tidak akan pernah masuk ke dalam surganya sampai Allah mengibaratkan, jika unta sudah masuk ke dalam lubang jarum baru dia bisa masuk. Tapi selama unta yang besar itu belum bisa masuk ke dalam lubang jarum, maka orang-orang yang meninggalkan perintah Allah karena kesombongannya, karena mendustakan ayat-ayat Allah, karena kemalasannya, jangan harap bisa masuk surga. Pintu langit saja tidak akan dibukakan untuknya. Nah, mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai golongan yang pertama dan dijauhkan dari golongan yang kedua. Sebab hadirin, bulan Ramadan merupakan madrasah. Seringkali saya utarakan bahwa Ramadan itu adalah madrasah. Bulan Ramadan itu adalah sekolah, diklat, tempat pelatihan, tempat pesantren kilat, di mana kita dididik dan dilatih selama 1 bulan, ditempa dengan berbagai perintah dan ujian untuk memperbaiki diri kita di kemudian hari. Jika pada bulan Ramadan kita tidak berhasil memperbaiki diri, lantas di bulan manakah kita bisa melakukannya? Jika di bulan Ramadan kita tidak dapat mendapatkan rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas di bulan mana lagi kita akan mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah yang diberikan dengan mudah? Jika di bulan Ramadan saja kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah, lantas di bulan mana lagi? Cacak-cacak di bulan Ramadan urang ngedul komodei di bulan sejena. Ramadan didukung dengan lingkungan yang religius, televisi yang mendukung semua acara menjadi religius, lingkungan yang religius, urang ngedul komodei lamun di bulan sejena. Hadirin yang berbahagia, di akhir khutbah yang pertama ini saya mengajak, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan kebiasaan 5 tadi yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Kita lanjutkan supaya kita menjadi biasa. Sudah biasa menjadi terbiasa, sehingga jika sudah terbiasa, sekali saja kita tinggalkan, kita merasa tidak enak. Nah, kita berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan kekuatan dan petunjuknya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizina wal maqbulin. Kulla amin wa antum bi khair. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yaumil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minas salati waz zakati was shadaqati wa tilawatil qur'ani wa jami'i ta'ati wa taqabbala minni wa minkum jami'a amalina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada rahmatan wa diyafatan li ibadihil mu'minina al-mujahidin at-tahirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa kunu min zumratil mu'minin wa jama'atil muslimin wa tafuzu ma'al faizin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Hadirin yang berbahagia, di akhir khutbah ini sejenak marilah kita tundukkan kepala kita. Pejamkan mata kita, fokuskan pikiran kita, khusyukkan hati kita. Ingatlah pada dosa-dosa yang telah kita lakukan. Bayangkan orang-orang yang pernah kita sakiti. Bayangkan orang-orang yang pernah kita dolimi. Bayangkan juga orang-orang yang kita sayangi. Bayangkan satu persatu wajah mereka. Wajah orang tua kita, wajah pasangan kita, baik itu istri ataupun suami ataupun anak-anak kita. Bayangkan juga wajah saudara-saudara kita, wajah guru-guru kita, wajah tetangga-tetangga kita. Kita merenung apa yang telah kita berikan kepada mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami semua ini makhluk-Mu yang kecil, yang hina, yang lemah, yang banyak angan, dan yang banyak kekurangan. Namun kami sombong ya Allah. Kami malas ya Allah. Kami semua manja ya Allah. Kami merasa besar. Kami merasa kuat. Kami merasa hebat. Ternyata kesombongan kami itu, keangkuhan kami itu, kehebatan kami itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemahaagungan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang oleh-Mu diberikan amanah berupa usia yang panjang, namun ibadah makin berkurang, malah dosa yang terus memanjang. Ya Allah, ya Tuhan kami yang oleh-Mu diberikan amanah berupa kesehatan, namun bukan dipakai untuk beribadah kepada-Mu ya Allah, malah kami pergunakan untuk maksiat. Amal ibadah kami pilih hanya ibadah yang paling sedikit, ibadah yang paling sebentar, ibadah yang paling gampang. Ya Allah, ya Tuhan kami yang oleh-Mu diberikan amanah berupa rizki, namun sangat sedikit yang kami jadikan bekal untuk mengabdi kepada-Mu ya Allah. Kebanyakan kami pakai untuk hura-hura dan mengikuti nafsu kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang oleh-Mu diberikan amanah berupa akal dan ilmu, namun sangat sedikit yang kami pergunakan untuk introspeksi dan mengoreksi diri kami ya Allah, serta memperbaiki akhlak kami ya Allah. Kebanyakan kami pakai justru untuk mengkritik dan mencari kesalahan orang lain ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan
yang olehmu diberikan amanah berupa hidup bersosial dan bermasyarakat. Namun kami tidak bisa memperlakukan sebagaimana mestinya sesuai aturan-Mu ya Allah. Terutama kepada orang tua kami ya Allah. 9 bulan mereka mengandung kami ya Allah. Kemudian setelah kami lahir, kami tidak berhenti merepotkan mereka ya Allah. Kami dididik oleh mereka, dibiayai, disekolahkan, dibesarkan. Tapi apa yang telah kami balas untuk mereka? Kemudian guru-guru kami ya Allah, mereka mendidik kami dari tidak tahu apa-apa menjadi tahu apa-apa. Sebagian guru-guru kami telah meninggal ya Allah, tanpa pernah mendapatkan balasan dari kami ya Allah. Kemudian pasangan kami ya Allah, kami diberikan tanggung jawab oleh keluarganya. Tapi apa yang bisa kami berikan untuk mereka? Tidak ada ya Allah. Kemudian anak-anak kami sebagai amanah yang Kau berikan kepada kami. Kami hanya sanggup memberikan mereka makan tanpa memberikan mereka akidah yang benar ya Allah. Kemudian kerabat-kerabat kami yang sering kami repotkan ya Allah. Setiap ada apa-apa kami meminta bantuan mereka. Tapi justru di saat kami punya apa-apa, justru mereka yang pertama kami tinggalkan dan kami lupakan ya Allah. Kemudian juga tetangga-tetangga kami ya Allah, tatkala kami sakit, tatkala kami kena musibah, tetangga-tetangga kami adalah orang yang pertama menolong kami. Namun setelah itu semua selesai, justru kami adalah orang yang pertama melupakan kebaikan mereka ya Allah. Sehingga banyak orang yang kami sakiti, banyak hati yang kami lukai oleh perilaku dan ucapan kami ya Allah. Oleh karena itu, kami semua belum bisa menjadi anak yang bisa dibanggakan oleh orang tuanya. Belum bisa menjadi orang tua yang menjadi suri teladan bagi anak-anaknya. Belum bisa menjadi suami yang bisa diandalkan oleh istrinya. Belum bisa menjadi istri yang bisa dipercaya oleh suaminya. Belum bisa menjadi guru yang patut ditiru dan digugu oleh murid-muridnya. Belum bisa menjadi murid yang bisa membanggakan guru-gurunya ya Allah. Oleh karena itu semua ya Allah, saat ini kami tertunduk malu di hadapan-Mu ya Allah. Kami malu di hadapan kemahabesaran-Mu ya Allah. Kami memohon ampunan dari-Mu dari segala dosa ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa ibu rama kami ya Allah. Ampuni dosa anak-anak kami ya Allah. Ampuni dosa pasangan kami ya Allah. Ampuni dosa tetangga-tetangga kami ya Allah. Ampuni dosa saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah ya mujibas sa'ilin, innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah. Berikan kami kekuatan, sayangi kami dan sayangi mereka, agar kami dan mereka tidak termasuk orang-orang yang merugi. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar. Astaghfirullahal azim li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum